kasus pencurian bagasi pesawat ini meresahkan masyarakat karena memang bagaimanapun juga sebagai penumpang begitu kita memerlukan keamanan baik itu dari segi keberangkatannya maupun juga keamanan dari barang-barang yang kita bawa. Makanya kita akan bicara mengenai hal ini, yaitu bagaimana cara mengantisipasi pencurian bagasi bersama dengan Pak Budi Karya, Direktur Utama Angkasa Pura II. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan juga Pak Alvin Lee, pengamat penerbangan. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Mungkin saya akan mulai dari Pak Budi terlebih dahulu begitu. Sudah ada 4 tersangka kalau dari kasus yang ada di Jakarta. Dan kira-kira ini akan dibawa kemana nih? Evaluasinya bagaimana? Ya. Pertama kali tentunya kami minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Tapi memang kita identifikasi sejak 6 atau 8 bulan yang lalu bahwasanya masalah bagasi ini menjadi masalah yang utama dari Soekarno-Hatta. Olehnya kita menyelesaikan sebelumnya beberapa taksi gelap, ruang publik, toilet, banyak hal gitu. Nah, bagasi ini memang perlu bukti dan tangkap tangan. Oleh karenanya kita insentifkan tenaga keamanan kita dan juga CCTV. Hasilnya memang sejak bulan sebelum November kita indikasikan banyak. Oleh karenanya ada satu satuan setelah mendapatkan pengaduan kita lakukan operasi tangkap tangan pada bulan November. Operasi ini dibantu oleh CCTV dan ini menjadi alat bukti. Dan dengan alat bukti ini kita laporkan ke polisi. Dan kami mengapresiasi sekali polisi dengan serta-merta menyergap, menangkap, terus memproses. Nah, harapan kami ini menjadi suatu upaya yang masif yang kita lakukan dalam upaya menyelesaikan masalah bagasi. Karena tanpa suatu expose yang besar terhadap suatu case, ini dianggap sepele gitu. Oleh karena kita angkat, kita lakukan. Nah, selanjutnya kami akan melakukan satu hal-hal yang katakanlah teknologi, kita membuat baggage handling system, kita juga menambah sistem yang lain, tapi juga tenaga keamanan yang canggih dan mengerti bagaimana modus-modus itu terjadi. Oke, tapi sebelumnya kalau misalnya modus ini, kan Pak Budi sudah menjabat hampir 1 tahun ini. Sudah tercium dari kapan sebenarnya Pak mengenai pencurian bagasi ini? Kami itu mulanya tidak mau ini suzon gitu. Kami bekerja sama dengan YLKI, meneliti diri kami itu kekurangannya apa saja. YLKI menyatakan ada 6 kelemahan kita, yaitu taksi gelap, toilet, bagasi dan sebagainya itu. Nah, ini memang berkaitan dengan instansi lain, maka kita harus punya bukti-bukti dan punya alat untuk dia itu tidak bisa bergerak apa-apa. Nah, itu yang kita lakukan. Baik, kalau dari Pak Alvin begitu, kalau mengenai kasus pencurian bagasi ini kan mungkin bukan yang pertama yang kita dengar gitu. Ada juga rekan-rekan kita mungkin yang sudah pernah mengalami hal serupa, ada yang barangnya hilang, ada yang barangnya diacak-acak. Apakah kasus ini memang sudah berkembang dari lama atau menurut pengamatan Pak Alvin seperti apa? Ya, sebetulnya kasus pencurian di bandara ini sudah lama ya. Bahkan bukan hanya barang penumpang, aftur pun pernah dicuri juga, beberapa tahun yang lalu. Dan ini kan sebetulnya menunjukkan adanya kelemahan pada sistem keamanan di bandara. Seharusnya semua orang keluar masuk bandara, baik itu pekerja maupun pengguna jasa, itu ada security check-nya, baik pada saat masuk maupun saat keluar. Nah, saya mengapresiasi bahwa untuk penumpang ini beberapa bulan terakhir sudah ada peningkatan security-nya, bahkan sapu pun nggak boleh dipakai dan sebagainya. Nah, yang saya pertanyakan bagaimana pada aspek security pekerja yang keluar masuk bandara ini, terutama yang masuk ke airside, ke apron dan sebagainya, yang jumlah pekerjanya saya perkirakan juga mungkin belasan ribu orang juga itu setiap hari yang di sana. Apakah pada saat mereka masuk dan keluar itu juga diperiksa dengan ketat? Sebab barang curian itu kan nantinya harus keluar. Nah, kalau pemeriksaan ini ketat, barang curian itu nggak bisa keluar. Nah, yang saya khawatirkan lebih lanjut adalah orang-orang ini kan punya akses langsung ke pesawat juga.
Kalau mereka bisa mengambil barang, mereka bisa juga naruh barang. Betul, itu yang kita khawatirkan. Nah, yang kita juga. khawatirkan adalah kalau menaruh barang yang dapat membahayakan penerbangan itu nantinya. Oke, dan di sini juga saya memperoleh informasi bahwa Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta yang bernama Komisaris Ashari Kurniawan mengatakan bahwa memang petugas-petugas ini beraksi seusai loading dan unloading. Dan harusnya dia mengatakan porter diperiksa lagi untuk pastikan tidak membawa apa-apa. Apakah sudah ada arah ke sana gitu Pak Budi? Jadi itu makanya itu menjadi satu temuan. Jadi di sini ada 2 layer pengawasan. Layer pertama adalah dari maskapai, baru terluar tuh kita. Gitu. Jadi yang terjadi memang di layer pertama ini bukan kewenangan kita. Itu terjadilah suatu kolaborasi di antara mereka itu. Tapi saya pikir baik sekali pendapat Pak Alvin bahwasanya kita memang setelah bersama dengan penumpang kita sebenarnya memang meningkatkan pengawasan berkaitan dengan security. Jadi tidak terbatas pada barang curian, tetapi juga barang-barang berbahaya seperti narkoba, seperti barang-barang yang menjadi supporting dari teroris itu menjadi suatu pengamatan kita gitu. Jadi ini memang kita akan koordinasi lebih jauh. Oke, evaluasinya pastinya kita tunggu. Tapi kembali lagi kalau misalnya kita berangkat dari kasus yang terjadi di Jakarta begitu. Di sini juga faktanya ternyata maskapai Lion Air ini mengatakan separuh anggota grup porter masuk ke dalam sindikat pencurian ini. Nah, kalau menurut pengamatan Anda, Pak Alvin, apa yang terjadi di sini sehingga kok maskapai bisa kecolongan dengan rekrutmen dari para pekerja-pekerja ini yang memang terlibat dalam sindikat pencurian? Iya, saya kira salah satunya adalah ini akses ya dari sistem outsourcing. Lion Air kan juga menggunakan jasa orang luar. Nah, outsource ini satu dari sistem rekrutmennya. Kedua adalah sistem pembinaannya. Sejauh mana mereka berikan penghasilan yang layak, kemudian juga trainingnya. Saya khawatir kalau kita itu memberikan upah terhadap pekerja itu semata-mata hanya berdasarkan ini kerjanya cuma kerja otot, dia cuma ngangkut dan sebagainya, tanpa mempertimbangkan bahwa orang ini punya akses nanti kepada pesawat dan sebagainya. Nah, ini kan ada nilai-nilai strategis yang kita perlu perhatikan, yang mana kalau kehidupan mereka itu kurang layak, tentunya godaan itu akan makin besar. Betul. Kalau bicara mengenai kelayakan, memang dikatakan di sini dari harian Kompas bahwa gaji mereka rata-rata 2,7 juta rupiah, sesuai dengan UMR dari Kota Tangerang, dan memang para porter ini lulusan SMA dikatakan. Apakah ini layak untuk dipekerjakan? Atau nah, ini kan kita melihat penghasilan itu hanya minimum saja. Kemudian kedua, pendidikan juga pas-pasan saja kan. Sedangkan kerja mereka ini kerja lapangan. Mereka bukan orang yang kerja di dalam ruangan AC yang nyaman. Kita lihat pada saat mereka selesai kerja, apakah disediakan tempat istirahat yang layak. Kemudian apakah mereka bisa makan, minum yang layak dengan pekerjaan fisik mereka seperti itu. Kalau manusia itu makhluk hidup, kalau kepepet itu ya pasti akan mencoba bertahan hidup. Jadi saya mengapresiasi langkah-langkah yang akan diambil Angkasa Pura, tapi dari airlines itu juga harus bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia mereka juga gitu. Oke, baiklah, kita tentunya tidak mengharapkan hal seperti ini terulang kembali. Tapi kalau dari sisi rekrutmen begitu, apakah ada evaluasi di sana Pak Budi nantinya? Ya, kita secara internally, Angkasa Pura tentu melakukan evaluasi terhadap SDM kita ya. Nah, dengan airline ini kan sebenarnya pembinanya adalah otoritas bandara. Tapi walaupun demikian, kita mengajak mereka bahwasanya ya kalau kita mau menjadikan bandara ini menjadi bandara yang internasional, transit airport itu, kita harus mendapatkan supporting dari SDM yang capable dan integritasnya terjaga dengan baik. Dan oleh karenanya pada bulan Mei nanti kita ada terminal baru, Terminal 3 Ultimate. Di situ kita dengan sistem yang baru, dengan orang-orang yang baru, dan saya juga sudah menginisiasi kepada semua ground handling itu dengan suatu sistem dan cara yang baru. Departemen Perhubungan juga sudah membuat suatu syarat-syarat baru tentang itu. Kapan tepatnya nanti Pak Budi?
Bulan Mei kita akan buka Bulan Terminal Mei. 3 Ultimate. Dan sebenarnya Februari udah selesai, tapi kita commissioning dan Mei kita akan opening. Oke, ya, in the meantime gitu, kalau misalnya saya minta solusi jangka pendek dari Pak Alvin, adakah imbauan dan juga mungkin imbauan kepada Angkasa Pura sebagai pengelola ataupun imbauan kepada kita para pengguna jasa? Ya, yang pertama dari penyedia jasa dulu ya. Ini perlu ada kerjasama yang lebih erat antara maskapai, Angkasa Pura dan otoritas bandara. Karena mereka ini adalah yang melakukan kegiatan di sana, termasuk outsourcingnya juga, seperti Gapura Angkasa dan sebagainya, penunjang. Sedangkan untuk dari penumpang sendiri, yang pertama adalah melindungi diri sendiri. Gunakan pelapis pelindung terhadap bagasi-bagasi. Ya. Kedua juga jangan menempatkan barang-barang berharga karena di undang-undang juga sudah diatur itu tidak menjadi tanggung jawab maskapai. Dan yang ketiga, penumpang ini jangan pernah iseng ya memberikan ancaman bom. Itu yang saya paling gemes itu. Tanya ini isinya apa? Isinya bom. Padahal itu menjadi kewajiban airline untuk menanyakan apa yang ada di dalam bagasi Anda. Nah ini kalau penumpang juga tertib, kemudian penyedia jasa juga bekerja sama dengan baik, saya yakin pelayanan penerbangan kita akan jauh lebih aman, lebih selamat, dan lebih nyaman tentunya. Oke, tentunya itu menjadi harapan kita bersama. Terima kasih banyak Pak Alvin dan juga Pak Budi yang sudah hadir hari ini. Tentunya ini menjadi momen juga untuk evaluasi dari bandara internasional yang ada di Indonesia saat ini. Dan karena kalau misalnya saya pergi-pergi nih ya Pak Budi ya, biasanya datang ke satu tempat melihat bandaranya bagus, kesannya langsung bagus begitu kan. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kita akan